Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Bagi Anda yang masuk desil 1 sampai desil 4 tapi tidak mendapat bansos, atau masuk desil 1 sampai 4 tapi bansosnya kok tercoret. Nah, Bapak Ibu, Anda perlu simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan ya. Mudah-mudahan dengan nantinya penjelasan yang saya berikan ada jalan solusi dan juga Anda juga bisa memahami terkait bansos, dan mudah-mudahan bagi desil 1 sampai 4 ya, besok di pencarian-pencarian selanjutnya bisa mendapat bansos atau bansosnya bisa cair lagi. Nah, bagi Anda yang ingin tahu ya, desil 1 sampai 4 kenapa kok ada yang tidak dapat bansos ataupun bansosnya kok tercoret? Nah, berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Sebelum kita mulai informasi kita kali ini, ada baiknya bagi Anda yang belum subscribe di channel YouTube saya, silakan diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi pada intinya kita akan membahas terkait masyarakat yang masuk desil 1 sampai 4. Jadi desil 1, desil 2, desil 3, dan juga desil 4 ya. Karena sesuai dengan informasi terbaru dari Kementerian Sosial bahwasanya untuk bansos PKH dan juga bansos BPNT itu syarat yang bisa menerima yaitu dari desil 1 sampai desil 4 saja. Dari yang sebelumnya dulu desil 5 bisa menerima bansos, kali ini desil 5 tidak bisa mendapatkan PKH dan juga BPNT. Tapi desil 5 itu masih bisa mendapatkan PBIJK Bapak Ibu ya, atau BPJS Kesehatan Gratis dari pemerintah. Dan juga desil 5 ini diutamakan untuk program-program pemberdayaan seperti PPSE ataupun program kewirausahaan lainnya. Sehingga fokus dari desil 5 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan gitu Bapak Ibu ya. Berikutnya untuk desil 1 sampai 4 itu fokusnya untuk perlindungan. Nah, karena perlindungan maka diberikanlah namanya bansos baik PKH ataupun BPNT secara tunai. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk desil 1 sampai 4 itu kenapa kok ada yang tidak mendapat bansos? Karena kemarin ada pertanyaan dari netizen yang menyebutkan dia masuk desil 4, desil 3, desil 2 atau bahkan desil 1 tapi kok tidak dapat bansos. Nah, Bapak Ibu, jadi begini, untuk bisa mendapat bansos itu sama seperti kita katakan melamar kerja ya Bapak Ibu ya, melamar kerja. Biasanya pada persyaratan pelamar kerja itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi misal ada beberapa poin persyaratan. Yang pertama katakan usia maksimal 50 tahun, katakan gitu ya, usia maksimal 50 tahun. Berikutnya bisa mengoperasikan katakan mesin jahit. Yang berikutnya bisa melakukan pencatatan terkait kegiatan sehari-hari. Bapak Ibu, 3 poin ini harus dipenuhi agar bisa masuk kerja. Itu contoh ya, contoh misal kita melamar pekerjaan. Nah, mirip dengan bansos Bapak Ibu, jadi desil itu adalah salah satu syarat agar bisa mendapat bansos. Salah satu syarat. Jadi ada beberapa persyaratan yang lain Bapak Ibu. Jadi misal yang pertama, jika ingin Anda mendapat PKH BPNT harus masuk desil 1 sampai 4. Oh, sudah terpenuhi persyaratan nomor 1. Tapi ada persyaratan berikutnya Bapak Ibu, yaitu persyaratan berikutnya Anda data administrasinya harus aman, tidak ada kendala. Maksudnya gimana? Kadang ada ketika dimasukkan dalam sistem, data kependudukannya itu tercatat judi online katakan, atau tercatat punya hutang yang banyak, sehingga menggugurkan Anda mendapat bansos. Ada beberapa persyaratan yang lain ya, misal kuotanya masih ada. Jadi harus terpenuhi semua persyaratannya baru nanti bisa mendapat bansos. Jadi tidak semua dari desil 1 sampai 4 ini nanti bisa dapat bansos Bapak Ibu ya. Jadi warga yang desil 1 sampai 4 yang memenuhi persyaratan secara lengkap itu bisa dapat bansos. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Mungkin itu bisa menjawab. Bisa jadi nanti terkait kuotanya juga. Jadi biasanya desil 1 sampai 4 katakan di seluruh Indonesia itu warganya jumlahnya sangat banyak, tapi kuota bansos yang diberikan dari dulu sampai sekarang itu masih tetap segitu. Artinya hanya bisa membantu 10 juta orang katakan. Sedangkan mohon maaf warga prasejahteranya itu ada 20 juta. Sehingga ada 10 juta ini yang belum bisa mendapat bansos. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi desil 1 sampai 4 memang tidak semua bisa dapat bansos, tapi khusus yang memenuhi persyaratan dan juga adanya kuota bansos yang tersedia. Gitu Bapak Ibu ya.
Masalah yang kedua kita akan bahas yaitu terkait desil 1-4 dulu pernah dapat bansos tapi kok tiba-tiba tercoret. Nah, tiba-tiba kok sekarang tidak cair padahal masih desil 4, padahal masih desil 3. Nah, ini menarik untuk kita bahas Bapak Ibu. Jadi yang tadi saya sebutkan, karena beberapa kasus yang kami temukan dari penerima bansos ini yang tidak cair bantuannya, setelah kami melakukan wawancara lebih lanjut, setelah kami melakukan penelitian di dalam data yang bersangkutan, ternyata ada beberapa data yang menyebabkan dia tidak cair ya. Misal dia terindikasi, mohon maaf Bapak Ibu, judi online. Ada kok seperti itu. Misal dia terindikasi data pada banknya itu tidak sesuai, atau dia terindikasi punya riwayat yang tidak baik pada bank yang bersangkutan. Karena bansos sekarang kan penyalurannya menggunakan bank Bapak Ibu ya. Ada yang menggunakan bank Mandiri, ada yang menggunakan bank BNI. Nah, sehingga saat di cross check datanya pada bank yang bersangkutan dan di daerahnya itu penyalurannya menggunakan bank bukan menggunakan pos, maka di sana akan terindikasi Bapak Ibu apakah tercatat gagal pembukaan rekening kolektif atau gagal burekol ataukah hal-hal yang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu, pada penutupan video ini bagi Anda desil 1-4 solusi agar nantinya bisa cair lagi ya, solusinya bagaimana ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bicara terkait solusinya Bapak Ibu, di mana solusinya tetap nanti pengusulan ulang ya. Jadi pengusulan ulang, baik menggunakan aplikasi cek bansos ataupun langsung datang ke desa atau kelurahan, Anda bisa melakukan pengusulan ulang terkait bansos Anda. Ya, misal tadi tidak lolos ya, meskipun desil 1-4 tapi tidak dapat bansos, silakan bisa diusulkan ulang Bapak Ibu. Kalau pengusulan jangan tanggung-tanggung ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti Anda usulkan PKH dan BPNT sekaligus. Mas, saya tidak punya komponen PKH, bagaimana? Tidak apa-apa, nanti silakan Anda usulkan PKH dan BPNT, biar nanti sistem yang akan menyeleksi. Oh, nanti ketika Anda usul PKH, Anda tidak layak di PKH, tapi layak mendapat BPNT-nya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, apakah ini bisa berubah, Mas? Nah, Bapak Ibu, cara ini sudah pernah kami tempuh di daerah kami, ya. Jadi Desember kala itu, kalau tidak salah Oktober, November, Desember 2025 kala itu ya, kami menyarankan untuk beberapa warga untuk melakukan usul ulang, dan alhamdulillah Bapak Ibu pada tahap 1 tahun 2026 ya, yang bersangkutan mendapat bansos alias menjadi penerima bansos baru. Atau dulu kalau pernah cair bantuannya dan sempat tidak cair, sekarang alhamdulillah bantuannya cair lagi. Nah gitu Bapak Ibu ya, jadi jangan putus harapan, jangan putus asa. Bagi Anda desil 1-4 silakan bisa melakukan pengusulan ulang ya. Harapannya nanti di tahap 3 ataupun tahap 4 tahun 2026 ini bansosnya bisa cair atau bisa dapat bansos lagi gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak info di YouTube Ahmad Riza Effendi. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.